Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tim redaksi Jurnal Kotim telah mempersiapkan informasi seputar Sampit dan sekitarnya. Bersama saya, M. Taqiyuddin Sabik, berikut informasi selengkapnya. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, semakin gencar turun membesuk dan memberikan bantuan kepada warga yang sedang mengalami sakit. Seperti pada Kamis 5 Juni kemarin, Haliki Nur memberikan bantuan kursi roda kepada 2 warga. Memanfaatkan waktu luang di sela kesibukannya, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur menjenguk warga sakit yang berada di kawasan Teluk Dalam, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Pada kesempatan itu, Haliki Nur menjenguk 3 warga yang sakit. 2 orang diberikan bantuan kursi roda, sedangkan 1 warga lainnya diberikan bantuan dana karena sudah tidak memungkinkan untuk duduk menggunakan kursi roda. Haliki Nur yang saat itu didampingi putranya Angga Aditya Nugraha mengatakan telah memerintahkan seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk mendata warganya yang sakit atau memerlukan bantuan. Jika warga yang sakit masih bisa diobati agar segera dibawa berobat secara gratis ke fasilitas kesehatan yang ada. Lebih dari 50 miliar anggaran daerah digelontorkan untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan warga tidak mampu. Nah, jadi untuk itu saya juga menghimbau RT RW tolong lingkungannya apabila ada warga-warga yang seperti ini yang sakit, kita membantu minimal mengurangi bebannya seperti bisa kursi roda dan juga supaya dimasukkan di bantuan-bantuan. Misalnya bantuan seperti bantuan BLT dan segala macam dari pemerintah, baik itu pusat maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten. Inilah tugas kita, sehingga ya sekali lagi walaupun memang kondisi kita waktu mepet, kalau setiap pada kesempatan memanfaatkan untuk menengok kendaraan warga, karena saya informasikan jangan ada anak-anak kita yang putus sekolah, jangan ada yang sakit tapi masih bisa diobati tapi tidak berobat. Tapi kalau sudah permanen, Pak buat. Selain membesuk dan memberikan bantuan warga sakit, Haliki Nur juga mampir ke posko BPK Teluk Dalam yang berada di tengah permukiman padat. Haliki Nur mengapresiasi kekompakan warga sebab tanpa dukungan masyarakat, pemerintah daerah tidak akan mampu menciptakan suasana yang kondusif. Masud Badarudin, Hayat TV. Setelah cukup lama menanti, Perkumpulan Sosial Bakti Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya memiliki krematorium. Krematorium pertama di Kalimantan Tengah dapat digunakan oleh masyarakat luar daerah dan lintas agama. Krematorium pertama di Kalimantan Tengah tersebut didirikan di kawasan makam Perkumpulan Sosial Bakti Sampit yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 6 Sampit. Tempat kremasi atau pembakaran jenazah di Kalimantan Tengah ini secara simbolis diresmikan Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur Jumat 16 Juni. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita pada pintu masuk bangunan krematorium. Ketua Perkumpulan Sosial Bakti Sampit Budiman mengatakan, krematorium menggunakan alat canggih buatan luar negeri dengan suhu 800 derajat Celcius. Proses kremasi jenazah hanya membutuhkan waktu 3 jam tanpa menimbulkan asap dan bau. Krematorium tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat dari luar daerah serta lintas agama. Bagi warga kurang mampu, proses kremasi tidak dipungut biaya. Krematorium ini sangat canggih, ya, yang modern punya. Jadi selama kita mengadakan kremasi 3 jam sudah selesai, nggak berhari-hari. Suhunya 800 derajat suhunya, jadi tidak menimbulkan asap, tidak menimbulkan bau, semua ada filternya semua. Jadi ini lintas agama semua, Hindu Bali, ada yang Kahringan, habis itu Buddha,
Ya, ada juga yang Kristen yang mau memang minta sendiri untuk dikremasi. Kita ini sosial. Jadi sosial paling kita menyediakan 1,5 drum solar sudah bisa selesai. Lalu yang tidak mampu kita gratiskan. Kalau yang mampu mereka malah menyumbang kita. Jadi subsidi silang. Keberadaan krematorium tersebut sudah cukup lama dinantikan warga Kota Waringin Timur. Selama ini, warga yang ingin mengkremasi jenazah keluarganya harus melakukan perjalanan jauh ke Banjarmasin. Ya, yang jelas sangat membantu ya, karena kita kan di Sampit ini banyak juga warga pendatang, misalnya dari Sumatera, Pontianak, dan lain-lain yang jauh-jauh, yang kerjanya di kebun. Nah, ketika mereka ada kejadian, mereka itu kesulitan. Dan itu sangat memudahkan keluarga untuk membawa abu jenazah ya. Jadi dia mau bawa pulang kemanapun itu dengan cuma membawa kotak abu itu kan amat sangat meringankan dibanding membawakan peti jenazah di pesawat ya. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengapresiasi Perkumpulan Sosial Bakti Sampit yang telah mendirikan krematorium pertama di Kalimantan Tengah. Haliki Nur mengajak masyarakat yang memiliki kepercayaan mengkremasi jenazah untuk memanfaatkan krematorium dengan baik. Saya apresiasi dan penghargaan kepada khususnya Yayasan Khusus Pak Koteng dan jajaran bakti sosial ini dan juga warga-warga khususnya Tionghoa, di mana krematorium ini ternyata satu-satunya yang ada di Kalimantan Tengah. Berarti ini satu kebanggaan kita di Kabupaten Timur bahwa kita lebih maju dan lebih ke depan daripada kabupaten lain. Ini satu kebanggaan bagi kita. Untuk itu mari kita sama-sama, terutama warga-warga Tionghoa, memanfaatkan gedung krematorium ini untuk pembakaran jenazah karena sesuai dengan keyakinan kita bahwa jenazah itu di krematorium. Dalam kesempatan itu, Haliki Nur menjanjikan memperbaiki jalan menuju kawasan Komplek Makam Sosial Bakti Sampit dan beberapa kawasan pemakaman di sekitar, agar proses mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya berjalan lancar. Masud Badarudin, Hayat TV. Dua orang jemaah calon haji kuota tambahan asal Kabupaten Kota Waringin Timur gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2023. Gagal berangkatnya dua calon jemaah haji tersebut disebabkan karena sebelumnya ada dua calon jemaah haji yang lain sempat menunda keberangkatan akibat sakit, namun akhirnya tetap berangkat. Dua orang JCH kuota tambahan asal Kabupaten Kota Waringin Timur yang gagal berangkat tersebut adalah Junaidi Bain Ali dan istrinya Erita Melati. Kedua JCH tersebut seharusnya berangkat ke Tanah Suci Mekah pada Kamis 15 Juni. Gagal berangkatnya dua JCH itu dikarenakan ada dua JCH dari kabupaten lain yang membatalkan penundaan keberangkatan hajinya. Dua JCH itu sempat menunda keberangkatan karena sakit. Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama atau Kemenak Kota Waringin Timur Rabiatul Adawiyah mengatakan, Provinsi Kalimantan Tengah mendapat 98 kuota tambahan haji tahun 2023. Kuota tambahan terdiri dari JCH gagal sistem serta cadangan yang telah melunasi pembayaran haji sebanyak 75 orang. Untuk memenuhi kekurangan kuota tambahan haji, maka diambil dari jamaah haji reguler sesuai nomor urut porsi sebanyak 22 orang dengan wajib melakukan pelunasan.
Dari jemaah haji reguler yang bersedia melakukan pelunasan, Junaidi dan Erita berada pada nomor urut 21 dan 22. Namun menjelang keberangkatan JCH kuota tambahan, 2 JCH lain yang sempat menunda keberangkatan karena sakit membatalkan penundaannya. 2 nama JCH itu kembali masuk sistem untuk berangkat haji tahun 2023. Hal itu membuat nama Junaidi dan Erita secara otomatis keluar dari daftar nama kuota tambahan haji. Dari 98 tuh tersedia sudah yang siap berangkat 75. Sisanya adalah yang kada diduga-duga tahun ini dipanggil, termasuknya Pak Junaidi dengan Ibu Nurita ini, termasuk yang 22 tadi. Setelah itu adalah ketetapan pada hari Senin bahwa Pak Junaidi dan istri ini termasuk yang kuota masuk kuota lah dari 98. Nah, kenapa masuk? Karena jemaah yang menunda karena sakit tadi keluar, keluar 2 orang. Nah, tiba-tiba setelah pendataan kembali terakhir, yang sakit tadi sembuh total 100%, masuklah dia ke grup jemaah lagi. Akhirnya Pak Junaidi dengan Ibu Nurita ini udah keluar, dan memang kegagalan ini baru diketahui tadi malam. Ini sudah tahunya siap, tas koper sudah, yang 2 itu koper jemaah. Hanya kita datang khusus untuk permintaan maaf kepada keluarga jemaah bahwa dengan menyesal kami menyampaikan bahwa untuk tahun ini beliau belum termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Mewakili kantor Kementerian Agama Kota Waringin Timur, Rabiatul Adawiyah mengucapkan permohonan maaf kepada Junaidi beserta Erita dan keluarga atas kondisi yang ada yang membuat mereka belum bisa menunaikan ibadah haji tahun 2023 ini. Berdasarkan sistem yang ada, 2 JCH yang gagal berangkat haji tersebut dipastikan berangkat haji pada tahun 2024 mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023, Orangutan Foundation Indonesia atau OFI menggelar beberapa kegiatan. Di antaranya penanaman bibit pohon hutan di lingkungan sekolah dan kegiatan aksi pungut sampah bertempat di Desa Kubu, Kecamatan Kumai. Orangutan Foundation Internasional atau OFI bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 di Desa Kubu, tepatnya di halaman SD Negeri 1 Kubu, Jalan Bahagia, Gang SD RT 2 Desa Kubu, Kecamatan Kumai, pada Jumat 16 Juni 2023 dengan menggelar beberapa kegiatan. Di antaranya penanaman bibit pohon hutan di lingkungan sekolah dan pungut sampah serta mempertontonkan keterampilan seni tari dan pencaksilat di hadapan para undangan dan ratusan murid TK, SD, dan SLTA sederajat yang ada di Desa Kubu. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni ini pada tahun 2023 mengusung tema Beat Plastic Pollution atau solusi untuk polusi plastik. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 ini, manajer kampanye OFI, Nur Prawati Siburian, mengajak generasi muda untuk sama-sama meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup dan mengurangi penggunaan barang berbahan plastik, kemudian mengajak anak-anak sekolah untuk membawa tumbler ke sekolah sebagai wujud nyata diet sampah plastik. Dalam acara kegiatan ini, OFI menyerahkan secara simbolis kepada pemerintah desa untuk penghijauan di 7 sekolah di wilayah Kubu dan pinggir jalan serta tempat wisata di Desa Kubu, di antaranya SDN 1 Kubu, SDN 2 Kubu, SDS Miftahul Ulum, SMPN 4 Kumai, SMKN 2 Kumai, TK Pantai Indah, dan MTS Miftahul Ulum. Jenis ribuan pohon tersebut yaitu bibit bungur, meranti, dan ketepeng kencana.
Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya Asisten 3 Sekda Kota Waringin Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Disdikbud Kota Waringin Barat, Pos TNI Angkatan Laut Kumai jajaran Lanal Banjarmasin, Kamarnit Pangkalan Das Kumai jajaran Ditpol Airut Polda Kalteng, dan Ramil Kumai, Kepala Desa Kubu, perwakilan TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar, Polsek Kumai, dan pihak terkait lainnya. PJ Bupati Kota Waringin Barat melalui Asisten 3 Sekda Kota Waringin Barat Syahrudin mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Orang Utan Foundation Internasional yang memfasilitasi dengan pemerintah Kubu dalam kegiatan ini. Kami mewakili Pak PJ Bupati yang saat ini sedang berada di luar daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada OP International Foundation yang telah memfasilitasi bersama-sama dengan pemerintah Desa Kubu melaksanakan penanaman pohon dalam rangka Hari Ulang Tahun Sedunia. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa menanamkan sedini mungkin kepada anak-anak sekolah khususnya agar mereka punya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, kemudian menjaga lingkungan hidup yang asri, serta menumbuhkan kebiasaan untuk menanam untuk masa depan kita bersama. Nah, ini juga kaitannya dengan masalah-masalah lingkungan yang saat ini tengah kita hadapi, terutama di Desa Kubu ini. Sekarang kan ramai pertambangan, Pak. Jadi banyak pertambangan pasir, sirkon, dan segala macam. Nah, harapan kita kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, pemerintah desa khususnya terkait dengan lingkungan hidup ini bisa mengurangi dampak negatif dari pertambangan yang ada. Dan juga saat ini musim kemarau panjang. Nah, harapan kita mudah-mudahan dari aktivitas pemerintah desa dan dibantu oleh OP International Foundation ini bisa menggerakkan masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap bahaya bencana kebakaran. Di sela-sela acara kegiatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Barat menyerahkan secara simbolis tempat sampah kepada 7 kepala sekolah yang hadir dalam kegiatan ini. Di samping itu juga dilakukan penandatanganan MOU kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat terkait pembinaan sekolah-sekolah berbasis lingkungan. Jamri, SBTV. Menjelang Hari Raya Kurban tahun 1444 Hijriah, Dinas Pertanian Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan kesehatan sapi dan kambing di lapak-lapak para pedagang di Pangkalambun untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan yang dijadikan hewan kurban. Rangkaian kegiatan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat. Di antaranya pemeriksaan hewan kurban yang ada di kandang-kandang milik para pedagang atau pengusaha hewan kurban yang ada di Pangkalambun dan sekitarnya. Pengecekan dilakukan tidak hanya melibatkan tim dari Dinas Pertanian, juga bekerja sama dengan Polres Kota Waringin Barat untuk memastikan bahwa hewan sapi dan kambing yang dijual sebagai hewan kurban benar-benar sehat dan layak sesuai syariat, bebas dari penyakit termasuk virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat, Kris Budi Hastuti menyampaikan bahwa tim mulai bertugas sejak tanggal 2 Juni hingga hari ini. Mereka keliling turun ke lapangan untuk mengecek langsung ke lapak-lapak untuk melihat secara langsung kondisi sapi yang dijual dan memberikan tanda untuk hewan yang dinyatakan memenuhi kriteria sebagai hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya menyatakan pasokan sapi dan kambing kurban aman, serta tidak ditemukan calon hewan kurban yang terindikasi menderita sakit. Sapi-sapi yang telah diperiksa dan sehat, selanjutnya ditempel stiker bertulis telah diperiksa. Sementara jika ditemukan ada sapi atau kambing yang sakit, harus diobati terlebih dahulu sebelum dijual kepada pembeli. Terkait dengan Hari Raya Kurban, itu menjadi tugas kami, Dinas Pertanian, yang di dalamnya ada bidang peternakan. Nah, mulai sekarang kami juga sudah melaksanakan pengecekan di lapak-lapak penjualan sapi kurban.
itu juga ada SK, ada surat tugas dari kami untuk memastikan bahwa sapi yang akan dijadikan hewan korban benar-benar yang sapi yang sehat, baik secara penampakan visualnya maupun secara daging yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kami juga sudah berproses untuk melaksanakan vaksinasi PMK ini ke semua peternak yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Itu ada target kami mempunyai target 10.000 unit. Sementara itu, berdasarkan data sementara untuk jumlah sapi terhitung dari bulan Mei hingga pertengahan Juni ini, setidaknya ada sekitar 2.000 ekor sapi yang masuk atau didatangkan ke Kota Waringin Barat. Sebagai langkah antisipasi adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK, menurut Sekretaris Dinas Pertanian Kota Waringin Barat yang turun ke lokasi bersama petugas melakukan pemeriksaan, menyebut bahwa hewan kurban baik itu sapi ataupun kambing, pada saat akan dikirim ke Kabupaten Kota Waringin Barat, harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan terlebih dahulu. Sapi-sapi yang sesuai dengan syariat kurban, kita akan kasih label bahwa sapi itu sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Beberapa yang terutama sakit mungkin hanya skabies dan itu bisa disembuhkan, nah itu tidak kita labelin. Kalau sakit-sakit seperti PMK maupun LSD kelihatannya sudah tidak kita jumpai, karena sapi-sapi yang datang terutama dari luar daerah Kobar sebelum masuk ke sini ada syarat untuk sudah divaksin, baik vaksin PMK maupun vaksin LSD, dan juga di sana di karantina 14 hari. Jadi teman-teman dari Balai Karantina pasti sangat selektif juga dengan dokumen hasil uji lab dan lain-lain. Jadi insya Allah yang masuk ke Pangkalan Bun, ke Kota Waringin Barat, sapi-sapi tersebut insya Allah sehat. Di sisi lain, masyarakat Kota Waringin Barat yang ingin membeli hewan kurban, baik kambing ataupun sapi, juga diminta bijak dan teliti dalam memilih. Di antaranya tidak sungkan untuk bertanya kepada penjual tentang kesehatan dan kelayakan hewan kurban yang akan dibeli. Kemudian juga memastikan hewan kurban yang dibeli telah dipasang tanda khusus dari Dinas Pertanian sebagai indikasi keamanan dan kelayakan. Muhammad Nasihin, SBTV. Demikian informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya M. Taqiyuddin Sabik mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.